Oke, jadi di sini kami sudah log out dari user satu dan sudah login dengan user yang lain. User lama. Ke directory isi user. Properties, security. Nah, di sini daftar user yang mempunyai kontrol untuk folder ini ada ini everyone, system, administrator, dan users. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Jonathan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Sendo dengan NIM 2102110600105. Sekarang, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini, eh, saat kami mencoba membuka komputer manajemen, kami tidak menemukan eh, seperti ini. Sebentar. Ketika kami membuka di control panel baru administratif tools, ada kan? Jadi saat kami membuka komputer manajemen tidak muncul local user di sini, tidak seperti di sini, tidak muncul dikarenakan mungkin Windows kami agak sedikit ketinggalan. Jadi kami akan melanjutkan melewatkan step ini. Jadi setelah itu seperti yang ada contoh di sini, select local user and group. Kami hanya mengikuti foto yang ada di sini saja. Jadi ketika klik the member of the tab, kan di sini muncul user. Baru ditanya which group is user one is a member of. Jadi di sini member of dari users itu sendiri. Kemudian ketika kita right click the account CyberOps user and select properties, which group is the user member of itu yaitu administrator and users. Kemudian eh, kita masuk ke part 7 yaitu modifying local user account. Di sini kita akan change the account type. Kita pertama-tama buka control panel, kemudian user account, kemudian eh, manage another account. Kemudian di sini sudah terbuka yaitu ada apa, local user yang lama sama user satu yang baru. Kemudian in the change in the change an account window, klik the user one account and klik change the account type. Jadi di sini kita klik kanan. Oh ini, klik baru change the account type, baru kita mengganti ke administrator, kemudian change account type. Setelah sudah, now the account user satu itu sudah jadi administratif, right? Kemudian kita pergi ke control panel, kita coba ke komputer manajemen kembali, tapi kemungkinan tidak bisa karena dari kami komputernya tidak bisa membuka local user and group. Jadi mungkin akan dilewat lewatkan saja. Baik, tidak muncul. Jadi kita lewat saja. Right click user satu dan select properties. Eh, Klik member of tab. Jadi which group does user one belong to? Jadi user one itu belong to member of the local group on computer that runs on Windows 10. Baru select administrator and click remove user one from the administrative group. Klik OK to continue. Kalau
Tadi kenapa tidak muncul? Ini salah satu alasannya. Jadi dia tidak muncul di Windows 11 atau 10 Home. Jadi kami di sini menggunakan Windows 11, jadi dia tidak muncul local user and group management-nya. Itu tadi. Kami tidak melewatkan step ini karena kami tidak bisa membuka local user and group pada komputer manajemen. Jadi kita langsung apa ke reflection. Jadi di sini why is it important to protect all account with strong password? Kenapa ya penting? Itu karena melindungi semua account dengan password yang kuat sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah oleh orang yang tidak berwenang. Password yang kuat dapat mencegah penggunaan password yang mudah ditebak atau dapat ditemukan dengan mudah oleh orang yang tidak berwenang. Why why would you create a user with standard privilege? Membuat pengguna dengan hak istimewa standar atau standar privilege dapat membantu meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko keamanan pada sistem. Dengan hak istimewa standar, pengguna tidak memiliki izin untuk menginstal atau menghapus program atau melakukan perubahan besar pada sistem yang dapat mempengaruhi kinerja atau keamanannya. Hal ini membantu mencegah kesalahan atau perubahan yang tidak sengaja yang dapat merusak sistem atau mengakibatkan masalah keamanan yang serius. Kita lanjut ke lab yang selanjutnya, yaitu using Windows PowerShell. Di sini kita akan membuka PowerShell dengan klik Start, Search PowerShell. Kemudian setelah membukanya, oh, PowerShell. Setelah membukanya, jadi lanjut. Kita akan membuka command prompt. Di sini kita klik cmd. Setelah membukanya, eh, kita disuruh mengeksplor command prompt dan PowerShell command. Enter dir at the prompt in both windows. Jadi kita klik dir, di sini juga kita klik dir. Kita akan melihat mungkin apa perbedaannya. Kita sudah membuka, kemudian what are the output to the dir command. Jadi output dari perintah dir pada command prompt itu yang ini outputnya itu menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Outputnya itu mencakup kolom untuk nama file, tipe file, dan tanggal terakhir kali dimodifikasi. Kemudian output pada PowerShell atau yang sebelah kanan ini, outputnya itu menampilkan daftar file dan folder direktori saat ini, seperti pada command prompt. Namun, output dari PowerShell akan berupa objek-objek PowerShell yang memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk dianalisis dan diolah. Kemudian kita coba try ada komen lain. Sini kita disuruh you have used in command prompt such as ping, cd, ipconfig. Kita coba. Uh, ini kita pindahkan ke kanan dulu. Kita coba pindahkan ke kanan. Kita coba ping. Ini ping. Baru setelah itu cd. Sudah, baru ipconfig. Sudah. Jadi, what are the result? Jadi, pada saat mencoba perintah seperti ping, cd, dan ipconfig, kami menemukan bahwa keduanya memiliki output yang sama. Oh, mungkin kita coba di Windows PowerShell. Ping sama dengan di CMD tadi baru cd, sama baru ipconfig. Sama dengan ini, di command prompt. Nah, sama. Kemudian, kita lanjut explore CMD Let's. PowerShell command CMD-lets are constructed in the form of a noun string to identify the PowerShell command to list the subdirectories and files in a directory. Enter get alias dir at the PowerShell prompt. Jadi kita coba buka PowerShell, kita ketik get alias
Satu get garis alias dir. Di sini sudah muncul eh, command type name, command type name. Kemudian what is the PowerShell command for dir? Jadi PowerShell command untuk perintah dir adalah get child item, di mana perintah ini akan menampilkan daftar file dan folder direktori saat ini, sama seperti perintah dir di CMD. Namun di PowerShell perintah ini diimplementasikan sebagai CMD LED yang dapat memberikan lebih banyak opsi dan kemampuan dibandingkan perintah dir di Command Pro. Kemudian di sini disuruh formal detail, kita buka link ini, kemudian kita close aja Command Prompt-nya ketika sudah selesai. Kemudian kita lanjut menggunakan PowerShell pada step ke-6, kita disuruh mengeksplor dan state command using pada PowerShell. Jadi kita coba ketik saya state garis H. Di sini sudah muncul eh, hasilnya display protokol bla bla bla. Kemudian kita lanjut netstand R. Di sini muncul IPv IPv4 routable, IPv6 routable. Seperti yang ada di laporan di modul, hasilnya sama. Jadi di sini ditanya what is the IP4 gateway. Jadi kalau di modul IP4-nya IPv4-nya itu 192.168.1.1. Kalau di kita IPv4-nya itu 19, maaf. Oh, IPv4-nya itu yang ini. Kita copy saja sih. Di dalam modul, yes. IP4 di komputer kita. Oke. Kemudian open and run second PowerShell with Elevate Privilege. Jadi di sini kita akan membuka PowerShell, kemudian kita buka as administrator. Kalau tadi buka biasa, kalau ini as administrator. Kemudian kita sudah membukanya. Di sini ada perbedaan. Kalau ini administrator, apa PowerShell-nya. Kalau yang ini PowerShell biasa, gitu. Kemudian kita lanjut. Di sini kita disuruh membuka, kita disuruh mengetik komen netstack garis unknown. Nah, di sini muncul seperti yang ada di situ. Kemudian eh, kita disuruh open task manager dan open task manager. Kemudian eh, kita disuruh klik details. Kemudian klik the PID, PID ini. Oke, sudah are in order. Kemudian select one of the PID from the result of let's get minus up no. Jadi kita coba select salah satu saja. Mungkin ini, oh ini PID-nya. Kita coba cari salah satu. Kita coba pakai 1464. Kita coba ini muncul SVC host titik exe. Jadi sudah sama. Kemudian locate the select PID. Kita right click,
the selected PID in the task to open the properties. Jadi kita coba buka propertiesnya. What information can you get? Jadi apa informasi yang kita dapat dalam tab detail ini, dalam tab properties ini. Jadi dari tab detail ini dan properties eh, yang kita pilih dalam PID yang kita pilih, kita bisa mendapatkan beberapa informasi seperti nama proses, path lokasi file, kemudian status proses, deskripsi proses, tanggal pembuatan dan modifikasi file, informasi file, serta informasi lainnya terkait dengan proses tersebut. Kemudian kita lanjut, empty recycle bin using PowerShell. Jadi kita akan menghapus recycle bin menggunakan PowerShell. Jadi di sini kita buka saja recycle bin. Oh, di sini kita disuruh menyimpan file di recycle bin yang mungkin masih kita pakai. Tapi saya akan lanjut saja ke part C karena tidak ada yang akan saya hapus. Jadi di sini kita langsung saja klik pada ketik pada apa, ketik komennya itu clear dari recycle recycle bin. Enter dan klik ya, yes. Kita coba buka eh, recycle bin-nya itu. Ya, kemudian sekarang recycle bin ini kan. Tapi di sekarang tunggu. Oh, oh, sudah empty. Jadi sudah empty recycle bin-nya sudah berhasil sukses. Jadi what happened to the file in the apa recycle bin? Jadi tentunya sudah terhapus filenya. Jadi ini contoh-contoh beberapa komen yang kita bisa gunakan untuk perintah PowerShell yang dapat berguna dalam tugas-tugas keamanan. Karena di sini, oh ini maaf, what happened to the file in the recycle bin? Jadi what happened-nya itu filenya file, oh, maaf, file dalam recycle bin sudah terhapus. Kemudian reflection, PowerShell was developed for a task automation and configuration management using the internet research command that you could use to simplify your task as security analyst and record your finding. Jadi ini yang kami dapatkan mengenai komen dari PowerShell. Karena kami menghemat waktu, jadi kami lanjutkan saja. Di sini kita lanjut ke lab Windows Task Manager, di mana ada terbagi 3 part. Kita masuk ke part yang pertama yaitu working in process step, di mana kita disuruh open command prompt and web browser. Pertama kita delete dulu. Aduh, kita delete PowerShell-nya. Kita buka command prompt, kemudian web browser kita buka, sudah terbuka. Kemudian right click dengan taskbar to open. Oh, kita buka task manager, sudah terbuka. Dan kita buka saja task manager, sudah. Kemudian klik more details to see, kita perbesar, kita lihat more detail to see all the process that are listed in process tab. Jadi di sini list dari aplikasinya yang kita buka bisa dilihat. Kemudian expand the window command process ini. What is listed under this heading? Jadi what is listed under this heading? Select command prompt. Kemudian
There are three categories of process listed in process tab. Jadi ada tiga kategori di sini. Sebentar. Ada tiga kategori, yaitu eh, ada background process atau ini are execute. Kemudian ada ini Windows process dan tadi aplikasi yang kita buka sudah. Kita lanjut. Oh, jadi ketika kita tadi kan membuka apa command prompt dan di sini akan muncul konsol Windows OS. Kita buka. Oh iya, kita eh, yang sama konsol Windows OS muncul dalam task manager kita. Kemudian kita right click konsol source, kemudian select properties, kemudian what is the location of this file name and location of this process. Jadi file name-nya itu on host, kemudian location-nya itu ini, yaitu Windows, Windows, kemudian sistem 32. Kemudian close the command prompt window. Jadi kita close command prompt window-nya. Kemudian, what happened to the window command processor? Jadi, what happened dalam task manager ini? When the command prompt window is closed. Jadi, the command prompt window akan hilang dari up process tab. Up process tab yang di atas, ini hilang command prompt-nya dan kurang satu dari Windows process. Jadi, tadi kan di Windows process, kalau diperhatikan ada dua konsol Windows host-nya, tapi ini sisa satu. Seperti gambar sisa satu. Kemudian klik the memory heading, klik memory heading satu, kemudian klik the memory heading second time tuh. Kemudian what effect does this have on the color? Oh, jadi seperti yang dilihat berat dari memori akan disesuaikan dari yang paling ringan. Karena ini kita kayak memfilter dari berat memori teringan ke yang terberat. Seperti yang bisa dilihat di sini dari nol, kemudian kalau kita klik yang terberat 690 MB. Kemudian right click on the memory heading. Ini dari kita kita cari konsol Windows-nya, kita kontak konsol. Ini kita klik kanan, resource value, memory, persen. Kita kan, oh kita klik persen. Oh, sudah terganti ke persen tadi dalam MB. Jadi, what effect does this have on the memory column? Jadi, nilai dari resource value dari memori ini, tadi itu kan ini dalam persen. Kalau kita ganti resource value-nya ke value, dia jadi megabyte. Gitu. How could this be useful? Kita bisa melihat berapa banyak memori yang digunakan contohnya dari konsol Windows OS ini. Kalau kita lihat, memori yang digunakan itu 0,1%. Kita lanjut, return to task manager, klik the name heading. Klik the name heading, kemudian klik the name heading, kemudian double klik the Microsoft Edge. Oh, karena kami di sini menggunakan apa Firefox, jadi kita double klik Firefox. Nah, ini akan expand. Jadi di sini uh, saya akan mengganti sesuai dengan apa Firefox. Jadi disclaimer atau not, kami menggunakan browser Firefox. Oke, kan ini sudah expand. Kemudian right click uh, Firefox-nya, kemudian kita end task. What happened to the web browser Windows? Jadi Firefox akan hilang, gitu, atau akan close.
Jadi setelah sudah, kita lanjut working in the service tab. Jadi klik the service tab, use the scroll bar on the right side. Service tab. Oh, yang ini. Service. Sudah kita suka service tab dan view semua list dari service. What status are listed. Jadi statusnya itu ada stop, ada yang running. Kemudian working in the performance tab. Jadi di sini kita buka performance tab, kita bisa melihat CPU, performance dari CPU. Di sini ditulis how many threads are running. Jadi threads yang running itu kalau di laptop kami itu ada 400, karena berubah-ubah 480 yang terakhir. Kemudian how many process are running 278. Oke, kita lanjut. Klik the memory in the left panel. Kemudian, what is the total physical memory? Megabyte. Megabyte. Jadi kita klik physical memory. Bentar, kita perbesar. Oh, bentar. Is the total physical memory. Oh, totalnya itu ada 19,8. Oh, salah. Totalnya itu yaitu 8 giga. 8 giga. Kemudian what is the available physical memory? Jadi available-nya itu 1,4. 1,4 gigabyte. Kemudian how much physical memory is being used by the computer? How much is being used? In use itu 5,9 gigabyte. Yang terkompres 1, jadi kita copy saja ini. Dan tidak bisa, kita coba ketik saja 5,9 gigabyte. Terkompres 151 MB. Kemudian klik the Ethernet chart. Nah, di sini what is the link speed? Tidak ada. Oh, kami menggunakan WiFi. Maaf. Jadi kita gunakan WiFi saja, bukan menggunakan internet. Jadi apa what the link speed? Tidak ada. Oh, karena kami tidak menggunakan internet, jadi kami coba menggunakan internet. Kita coba buka Google. Kita lihat. Nah, ini dia. What is the link speed? Link speed eh, kita bisa lihat di sini ada sekitar, ya, maaf terjadi kesalahan, manusia tidak sempurna. Nah ini kecepatan 224, jadi naik turun. Kita tulis saja 24 kilobyte per second. What is the IP4 address of the PC? Jadi ini IP4 address, guys. 192.168.1110.73. Lanjut, next. Klik open resource monitor. Ya, di sini saya masih akan mencari open resource monitornya karena saya tidak tahu di mana itu. Kita coba cari. Oh, task manager from the tab. Task manager. Oh, performance tab. Kemudian mungkin di sini. Ini dia resource monitor. Tidak sudah terbuka. Kita next. Oh, sudah terbuka. Di sini bisa dilihat mungkin. Sama kan hasilnya. Sama. Terapprove. The next. Reflection. Why is it important for an administrator to understand how to work within the task manager? Ya, sangat penting karena ini menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi di komputer kita saat bekerja melalui semua program yang berbeda.
Sekarang kita masuk ke lab monitor and manage system resource in Windows. Jadi di sini kita masuk ke part 11 yaitu starting and stopping the routing and remote access service. Jadi di sini kita klik start, kemudian search, kemudian kita cari control panel, kemudian kita suruh kita delete saja atas major memberatkan laptop kami. Jadi kita buka network sharing center, tidak ada. Baru oh dia dari mana? Oh ini dia network sharing center. Kemudian di sini punya oh ya guys. Langsung lanjut. Ini ada kita buka network connection dulu. Wah, kita kembali network connection. Ya, di mana kah ibu? Sebentar. eh, oh, kami maaf, mungkin karena kami menggunakan WiFi, jadi kami tidak bisa mereduce size dari network connection window. Kemudian kita masuk ke administrative tools. Ada. Oh ini. Jadi kita sudah buka administrative tools, kemudian double klik performance monitor. Jadi kita double klik performance monitor. Kemudian ini kita bisa lihat. Jadi sekarang akan dilanjutkan teman saya Eden. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gabriel Eden Rombas dengan NIM 2102110606260. Nah, selanjutnya pada step 5, performance monitor Windows Open. Nah, di sini saya sudah membuka performance monitor. Kemudian pada pane sebelah kiri, klik freeze display atau pause button. Nah, ini saya sudah klik, namun, nah, di sini ada tampilan grafiknya dari monitor sudah ada seperti pada gambar. Kemudian pada step 6, kita right klik pada performance monitor bar. Nah, di sini habis itu clear. Nah, sudah terhapus grafiknya. Kemudian pada step 7, kita akan pergi ke quick access ke administrative tools. Nah, di sini sudah tampil, kemudian pergi ke service. Habis itu, pada step ke-8, cari routing and remote access.
kita akan double klik pada routing namanya routing environment access. Di sini dikatakan untuk double klik pada routing environment access. Step ke-8, nah di sini, nah lanjut ke step ke-9, the routing and remote access properties lokal akan terbuka. Kemudian type round di sini select manual untuk type startup type manual. Kemudian klik apply. Selanjutnya di sini the start button is not tidak akan aktif karena kita sudah apply sebelumnya, dan do not click to start button. Ya, oke, kita biarkan saja. Kemudian step 10 navigate to performance monitor window, klik the unfreeze display. Selanjutnya kita unfreeze. Di sini play lagi. Setelah itu pada step ke-11 klik the routing and remote access properties di local window, komputer window. To start the service, klik start. Di sini saya klik start. Nah, seperti gambar pada contoh tadi. Nah, kemudian em, start. Nah, di pada tampilan tadi sudah selesai. Lanjut ke step 12, the routine access Windows. Di sini kita klik stop. Ini saya close dulu karena sebelum di sini saya start kembali. Kemudian di sini akan muncul tampilan stop dan pause button. Nah, kemudian lanjut lagi, kita pergi ke network connection window dengan menekan F5. To refresh. Yang di sini saya sudah membuka network connection dan ada timbul atau muncul em,
jaringan baru di sini. Nah, kemudian pada step ke-14, navigate atau kita pergi ke routing and remote access properties, kemudian klik stop. Di sini saya klik stop. Setelah proses selesai, pergi ke network connection, window, dan nah di sini apa yang terjadi? Di sini yaitu koneksi yang muncul sebelumnya menghilang. Kemudian pada step ke-16 kita akan kembali lagi ke performance monitor. Kemudian klik freeze display. Nah, di sini kita freeze lagi dan which computer Nah, penghitungan presentasi penggunaan prosesor semakin tinggi. Nilai penghitung kinerja yang tercatat. Dengan demikian, sumbu Y pada grafik sini menuju arahnya ke atas. Nah, dapat lihat di sini ada garis sama seperti pada di gambar. Kemudian, pada step ke-17, kita akan klik change graph type. Kemudian, select report. Kita pilih report. Nah, di sini akan menunjukkan tampilan laporan view yang ada pada laptop saya, yaitu tampilan prosesor time 4686. Presentasi penggunaan prosesor time maksud saya. Nah, setelah itu pada step ke-19 klik routing and remote access. Kemudian start type field. Nah, di sini kita ganti ke disable. Setelah itu klik OK. Nah, pada step ke-20 kita klik the service window. Apa status dan startup type pada pada untuk routing and remote access? Statusnya running. Nah, di sini dapat dilihat statusnya di sini ini statusnya disable. Tidak ada status dan disable. Yang tidak tidak ada status dan disable. Di sini pada statusnya tidak ada status dan lognya disable. Kemudian statuskan usia running. Jadi tidak ada status tulis. Naik yang di gradual hapus. Running linknya hapus. Kemudian pada step ke-21 klik performance monitor window. Em, Habis itu kita unfreeze lagi. Kita unfreeze. Kemudian close semua window yang berjalan pada part satu tadi dan ini. Ini saya pause sebenarnya. Kemudian pada part 12 working in the computer management utility. Em, Step 1 klik control panel.
administrator terus ini sudah standar ini sudah. So di administrator Nah, di sini saya sudah berada di administrative tools. Kemudian kita akan pilih computer dashboard. cari link link dari awal. Ya, kembali ke itu. Setelah itu, step kedua pada window ini, kita akan expand ketiga kategori dengan mengklik arrow di bawah. Kembali itu oh iya tiga itu ya daripada yang satu. Ya, sudah. Dan saya expand ini tiga kategori kan saya expand. Nah, di sini sudah ketiga kategori setelah di expand, kemudian klik event viewer. Ya, yang saya ngomong sebagai yang ya ini sistem supaya gue juga dapat enak. Oh ini lebih ada orang kayak Event ini. iya lebih enak. Semua tuh berfungsi karena kau Windows Logs lebih enak langsung. Kamu select sistem. Di sini Nah, di sini saya sudah mengklik sistem seperti pada di gambar event viewer. Oke. Selanjutnya, kemudian the event properties window akan terbuka pertama dan kita akan klik down arrow key to locate an event for routing and remote access. untuk sistem Di sini ada event properties. Setelah terbuka, kita akan klik down arrow error arrow to locate an event for cari sepeda property terus sampai lebar routing terus di transfer. Nah, di sini tampilannya sudah sama, the start type sudah routing remote access. Kemudian, apa deskripsi dari setiap keempat sistem event saya? Nah, di sini saya sudah membuka details. Ada 4 event data. Di sini barang satu, routing and promos, dan sebagainya. Dan, saya akan menjawabnya terlebih dahulu. Jadi ya sudah Nah, di situ sudah terjawab. Kemudian step 5, kita akan menutup semua jendela yang dibuka. iya itu ya Kemudian lanjut pada part ke-13, kita akan melakukan konfigurasi administrative tools. Em, di sini kita akan mengkonfigurasi advance dan ini. Nah, pada A kita akan klik control panel. Nah, di sini kita akan mencari performance tool monitor maksud saya. Nah, kemudian pada jendela ini setelah terbuka kita akan extend data collector service. Kita klik kanan pada insert new file. Kemudian select new dan data collector service. Di sini sudah ada tampilannya. Pada step kedua, kita akan membuat data collector baru. Pada field ini,
akan menuliskan namanya memory loss. Kemudian red menu advanced. Eh, Kemudian next, pada step ketiga, what type yang termasuk screen open. Kita akan klik performance counter, seperti pada petunjuk, next lagi. Kemudian step keempat, performance concern mana yang terbuka, kita add. Kemudian pada menu ini akan muncul list di sini. Kita akan memilih available di bytes. Oh, di bawah, Mas. Coba di bawah. Oh iya, di atas ya. Terus, 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 terus. Terus, terus, lewat itu. Available and bytes. Iya, kayak gitu. Oh, di bawah, di bawah. Di bawah biru, di bawah. Di bawah biru, di bawah biru. Iya. Nah, mungkin di Di sini bawah, di bawah. berpetunjuk ada memori. Di bawah. Kita expand. Nah, kita mencari available and bytes. Setelah itu kita klik add. Oke, oke. Nah, seperti pada di gambar, setelah saya mengklik add, ada muncul di sini memori available and bytes. Setelah muncul, kita klik OK. Set the sample, kita atur sampel menjadi 4. Kemudian klik next. Setelah itu pada step ke-8, kita akan menyimpan. Nah, di sini by default, kita klik next. Masih terus, masih terus, masih terus. Ada dua terus. Terus, terus. Oh, di sini kita klik browse terlebih dahulu. Kemudian mencari first logs. Nah, di sini kita oke. Nah, sudah ada. Habis itu, nah informasi yang sudah ditampilkan sesuai dan klik next. Setelah itu, kita akan membuat kolektor set baru, screen open, screen finish. Pada step ke-12, kita expand user define. Kemudian klik memory logs. Right klik pada data kolektor 01. Dan klik pilih properties. Selanjutnya data kolektor ini akan terbuka. Kemudian kita mengubah log format yang ada di sini, yang awalnya binary menjadi koma seperti. Klik the type file. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the full path name to the example file? Karena di sini demo, namanya di sini yaitu data collector 01.
Kemudian step ke-15 lanjut dengan klik OK. Nah, step 16 kita akan memilih memory logs. Memory logs lagi. Nah, sudah tampil. Kemudian em, ada anak panda icon untuk menu start. Kemudian mungkin di sini saya akan membuka lagi browser dan menutup lagi browser tersebut. Kita klik the black square di sini untuk memberhentikan data collection site. Ada pertanyaan, what change do you notice for the verification? Di sini memory logs menampilkan grafik penggunaan memori dalam periode waktu tertentu. Kemudian step ke-19, kita pergi ke first logs. Kemudian saya menyimpannya di sini ada file CSV. Kita membuka file tersebut. Nah, di sini seperti pada tampilan, sudah ada tampilan. Di sini ada beberapa tabel seperti media CSV, mulai Peninsula, Standard Time. Ada tanggal dengan available MB times yang di sini. Dan jam. What does the column Warhas to the right show? Kolom tadi yang pada di sini menunjukkan nilai terbaru penghitungan performa yang dicatat. Nah, di bagian sini. Kemudian step 20 kita akan close. Kemudian kita membuka select performance memori sini dan kita akan delete. Kemudian step 22 convert. Nah, di sini sudah hilang, sudah terhapus. Kemudian kita akan buka folder partlog lagi. Kita klik kanan. Di sini kita menghapus folder yang sudah kita buat untuk menyimpan memori log file. Kemudian kita akan menghapus saja di sini. Nah, sudah terhapus. Close all open Windows. Selesai. Di sini semua task sudah selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.